Well, Jos Gandos, kotos, yes you, sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di video kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang perkembangan Pi Network. Ya. Kabar terkini ya, banyak sekali gunjang-gunjing tentang perpecahan di antara komunitas duta GCP itu sendiri yang sudah terpecah belah. Tetapi tentunya kita tidak usah terlalu merisaukannya, karena Pi saat ini yang jelas kita ikuti saluran resmi Pi Core Team. Yang ada saat ini adalah Pi di Bursa Kiyebi ya. Karena Core Team juga mewajibkan untuk bermitra berbisnis itu melalui Know Your Business atau GYB. Nah, yang ada di bursa nilai Pi saat ini ya itulah yang nilai resmi Pi saat ini. Karena itu juga sudah ter-ACC lah ya dari Nicholas Kokalis. Karena bursa yang ada seperti OKX, Max, Pioneer, Get.io, ya itu real nilai Pi saat ini ya. Jadi saran saya pribadi, teman-teman tidak usah lagi mengheboh-hebohkan tentang global consensus value atau Pi stablecoin. Sudah jelas saat kemarin tercigal dengan Genius X, sudah jelas juga Genius X akan disahkan, dan tetap Pi Network kita ikuti arahan dari kelompok Satoshi Nakamoto saja ya. Kalau saya pribadi ya, terserah teman-teman kalau mau mengikuti kelompok yang nilai ganda ya sentet sirain. Oke sahabatku, kita langsung saja. Di sini ada S Nakamoto yang saya pakai acuan kelompok Satoshi yang S Nakamoto ya, yang dulu pernah saya bahas. Beliau ini memang muncul setelah Mei 2008 menghilang, mengucapkan terima kasih, kemudian muncul kembali. Oke, kita cek ya, ini ya S Nakamoto ini ya akunnya ya. Oke, bisa kita cek dari beliau pertama muncul ya, dari Mei 2008. Kita lihat, scroll terus ke bawah sahabatku. Kalau Anda scroll dulu akun yang S Nakamoto yang Satoshi Nakamoto ini ya. Nah, dia 14 Mei 2008, kemudian thanks 14 Mei 2008, kemudian muncul 17 Februari 2025 ya. Nah, yang saya pantau terus 17 Februari 2025. After a long time, I'm back again. Bitcoin has increased in value so much since I last saw it. Nah, artinya setelah sekian lama saya kembali lagi. Bitcoin telah meningkat pesat nilainya sejak terakhir kali saya melihatnya. Jadi postingan-postingan Satoshi Nakamoto yang S Nakamoto ini mengarah kepada pencipta Bitcoin dulu ya. Dan ini juga seirama dengan Pi Core Team. Yang artinya teman-teman, bagi saya pribadi, saya mengikuti acuan saat ini saja. Karena kegagalan Pi stablecoin atau GCP kemarin 20 Februari itu ya harus kita akui ya, kita sudah berusaha mendukung global consensus value, tapi nyatanya beberapa peraturan yang harus mengikuti, karena Pi ini berada di Amerika ya, dan ada aturan-aturan tentang mata uang kripto. Karena Pi ini adalah mata uang kripto, tentunya harus mengikuti aturan Securities Exchange Commission ya, aturan tentang mata uang dunia yang berada di kripto, karena ini adalah kripto, makanya hadir di bursa seperti itu. Nantinya kalau Binance, Kraken, Coinbase semua sudah mulai memperdagangkan Pi itu akan naik. Jadi antara migrasi setiap harinya itu ketutup dengan banyaknya adopsi yang meluas ya, banyak investor apalagi yang sudah menggunakan ekosistemnya nanti yang dimasukkan ke wallet Pi browser itu ya, kemudian di bursa semakin menipis, dan nantinya seiring waktu nilai Pi itu akan semakin meroket seperti itu ya. Nah, untuk mencapai Pi stablecoin butuh proses panjang bosku ya. Apa adanya kita mengakui tentang proyek ini dengan analisa logika yang real saja sahabatku. Karena namanya mata uang tetap harus ada likuiditasnya dan harus ada kapitalisasi ya. Aset, apalagi aset digital ya, seperti emas juga harus ada kapitalisasinya di dunia ini ya. Kemudian saham-saham seperti Microsoft atau Tesla itu juga mempunyai kapitalisasi pasar yang diperdagangkan gitu ya. Real artinya likuiditasnya nyata, dana-dana yang sumber dananya itu nyata gitu sahabat ya. Jadi tidak dituduh nanti manipulasi, nah, tidak dituduh nanti
penipuan. Seperti Luna dulu kan anjlok 0 gluduk. Itu ya sahabatku ya. Karena Pi ini diciptakan memang dari manusia ini klik petir itu yang menghasilkan token itu akan ditransfer migrasi ke blockchain itu. Jadi nyata. Yang ada di bursa juga itu ya nyata, itu Pi coin, dan Anda ambil juga simpen di wallet Anda juga nggak apa-apa ya. Itulah nanti berlaku juga di ekosistem Pi seperti itu ya. Nah, tentang postingan Satoshi 8 jam yang lalu, oke. Sahabatku harus memahami ya, menerima kenyataan ini dengan ikhlas, lapang dada, tetap kita dukung project ini ya, tetap berdoa semoga Pi nilainya semakin cepat naik meroket. Itu saja harapan kita ya. Oke. Di sini tentang perdebatan GCP ya, ini langsung karena ributnya tentang global konsensus, ada nilai ganda, ada yang bermacam-macam lah ya. Makanya ini Satoshi Nakamoto yang S Nakotomo tahun 2008 menghilang, muncul lagi ini menyatakan ya, akhirnya berbicara tentang GCP. Perdebatan tentang GCP telah berlangsung di komunitas Pi Network selama bertahun-tahun. Sebuah impian yang berani tentunya, namun dalam konteks realitas ekonomi dan dinamika pasokan, GCP bukanlah jalan yang berkelanjutan. GCP adalah idealisme, CDLP ya, aksi, stabilitas, dan struktur jangka panjang. Nah, yang dimaksud dengan model CDLP yang pernah saya bahas dulu ya, ini ya, memanfaatkan DCA yang konsisten dan terdesentralisasi dari ribuan pionir untuk membangun likuiditas nyata, menstabilkan nilai dan tumbuh secara organik tanpa bergantung pada spekulasi. Jadi jika kita menginginkan masa depan untuk Pi, mari kita membangun struktur alih-alih mengejar fantasi. Jadi gambaran besarnya seperti ini ya. CDLP ini ya teman-teman semampunya, mungkin per minggu atau per bulan rutin membeli di bursa semampunya. Misalkan punya $10, $5 ya, rutin kemudian masukkan ke wallet yang ada di browser. Seperti itu ya yang dimaksud dengan ini. Kalau 50 juta pionir melakukannya hanya mungkin $20 rutin, itu bisa terkumpul 50 juta kali $20 aja sudah berapa ya, atau mungkin $5, $10, itu jadi jutaan dolar juga. Dan nantinya kalau rutin itu Pi yang di bursa itu akan menipis seiring waktu, dan nilai Pi akan semakin naik ya, apalagi nanti setelah di wallet itu digunakan di ekosistemnya, bukan di bursa ya, untuk barang dan jasa, untuk pembelian langsung offline maupun online. Nah, jadi itu tidak berada di bursa, yang ada artinya uang. Nah, Pi baru sebagai uang, dan tetap nilainya mengikuti di bursa tetap gitu. Yang ada di ekosistem Pi juga nanti kalau ada swapnya atau konversinya juga akan mengikuti satu nilai mata uang itu, nggak ada nilai mata uang double gitu ya. Misalkan ambil saja Anda punya $100.000, nah, ya itu yang asli yang cetak pemerintahmu itu gitu yang berlaku, nggak ada lagi ada 100.000 lagi ya palsu itu gitu kan. Artinya seperti itu ya, yang tidak asli kertasnya, yang tidak cetak oleh Bank Indonesia lah, itu berarti palsu. Tidak bisa ya, namanya mata uang tetap asli, apalagi yang digital ini ya, di blockchain itu tidak bisa lagi di cloning gitu loh. Ya real itu Pi yang Anda hasilkan dari melewati proses KYC, penambangan, kemudian masuk ke migrasi dan berada di bursa itu ya asli Pi ya itu. Ya blockchain tidak bisa dirubah transaksinya. Itu sahabatku ya. Apalagi kripto ini kan yang benar-benar real, itu sebenarnya malah Pi Network ini, karena dari orang nyata, bukan hasil token yang dimasukkan ke dalam blockchain kemudian lewatkan ICO, initial coin offering, tiba-tiba ada yang nilainya 27.000, ada yang 100.000 lewat ICO, tiba-tiba harganya $0,10 atau tiba-tiba harganya $5 kan banyak seperti itu. Itu kan lebih realnya Pi Network ini dari manusia nyata ya, dari 0 gluduk menjadi memiliki nilai dari uang-uang yang terkumpul real ya, naik semakin naik seperti itu ya, kapitalisasi pasar tercipta. Nah itu seperti itu uang sahabatku ya. Kalau mengacu pada uang sendiri, sebenarnya zaman dulu kan dari emas ya, makanya kenapa emas juga itu memiliki nilai ya, ada nilainya ya. Kalau kita bisa mengikuti emas itu mungkin bisa Pi ini menjadi global consensus value, tapi kan kita harus mengikuti aturan mata uang gitu, karena Pi bukan aset seperti emas, tapi ini berupa mata uang kripto gitu sahabat ya. Kalau emas kan banyak di dunia ini ya, nah memiliki satu nilai karena sudah ditetapkan kan.
gitu yang ada di perdagangan itu SAU, USD, SAU, IDR seperti itu ya. Itu mengacu juga di sana. Itu juga masih diragukan juga nilai itu awalnya dari mana coba. Masih bingung kan ya. Ya kalau pengen ikuti seperti emas mungkin bisa juga gitu. Tapi ini kan karena mata uang kripto, harus mengikuti aturan kripto dan aturan mata uang dunia gitu sahabatku ya. Nah, seperti itu. Emas itu memiliki nilai dulu awalnya tahun 1944 ya. Ada kesepakatan Bretton Woods yang berisi sepakatan sebagian besar negara berkembang menyesuaikan mata uangnya terhadap dolar. Nah, karena Amerika dikabarkan dulu memiliki 75% cadangan emas dunia. Hingga saat ini terjadilah nilai emas itu. Nah, lagi-lagi Amerika. Nah, seiringnya waktu, negara-negara sekarang itu tidak lagi menggunakan emas sebagai acuan pencadangan ya, karena sekarang yang digunakan adalah menggunakan US dollar. Mata uang dollar menjadi mata uang global yang digunakan untuk bertransaksi lintas negara. Nah, seiring waktu berkembang nantinya akan ada mata uang kripto ini seperti Pennyworth ini kan evolusi ya dari uang. Sebenarnya tujuannya itu nantinya yang akan jadikan patokan di setiap negara semua akan menjadi satu nilai kan itu tujuannya. Tapi seiring waktu itu tetap harus mengikuti peraturan. Dan dolar tentunya tidak akan mau lengser kan gitu sahabatku ya. Lagi-lagi USD Yuan muncul lagi dari Trump kan gitu. Nah, seperti halnya Pennyworth ini semakin nanti sudah dilistingkan oleh Binance, Kraken, Coinbase dan ratusan exchange dunia yang lulus GYB itu ya jelas Pi ini nilainya akan meroket. Ini hanya 5 exchange dan 1 bangsa itu sudah bisa menstabilkan nilai Pi standarkan ya, karena banyaknya migrasi atau pasokan yang bertambah yang beredar di CoinMarketCap. Makanya data-data itu harus real sahabatku ya, tidak bisa dimanipulasi. Pi ini nyata gitu, keluar masuknya uang nyata, itulah namanya likuiditas yang digunakan sebagai Pi ini memiliki nilai gitu. Kalau kita mengacu pada peradaban lama, Pi ini misalnya dianggap sebagai emas ya bisa saja diakui mungkin Amerika lagi yang mengakui Pi ini, misalkan Pi dicadangkan US dollar dan dicadangkan emas, dicadangkan Bitcoin, Ethereum, kemudian properti, minyak, gas dan sebagainya yang memiliki nilai liquid atau stabil. Ya bisa Pi menjadi stablecoin tergantung Amerika juga nanti, karena Amerika mengambil alih zaman dulu dari pound sterling ya untuk pasokan untuk patokan nilai emas itu kan dulu pound sterling, kemudian diambil alih Amerika Serikat menggunakan US dollar. Pi bisa juga nantinya, siapa tahu bisa. Hal mustahil itu akan terjadi di suatu saat nanti ya, kepemimpinan Trump ya, mudah-mudahan nggak sampai 5 tahun tiba-tiba keajaiban terjadi, likuiditas Pi makin tinggi, makin kuat, kapitalisasi pasar mengalahkan Bitcoin ya, bisa terjadi menjadi Pi stable coin kan gitu, diimbangi bukan hanya US dollar saja tetapi ada juga aset-aset liquid lainnya ya. Ini harus dipahami ya. Nah sahabatku, saya meyakini kelompok Satoshi Nakamoto yang S. Nakamoto dan Dr. Nicholas Kogalis adalah kelompok sang pencipta Bitcoin. Saya pribadi sudah banyak menganalisa, ini analisa saya dan prediksi saya, juga beberapa kawan-kawan di luar sana ya. Bahkan kemarin Nicholas juga sedikit mengakui juga ya, pelan-pelan sudah membocorkan siapa dia sebenarnya. Nah, rahasia kekayaannya bisa Anda bayangkan, Satoshi Nakamoto. Jika Satoshi memiliki 1.100.000 Bitcoin. Nah, dari 2015 kita lihat ya 2,8 triliun rupiah. Saat ini Mei 2025 itu sudah 1.950 triliun rupiah. Nah, ini perlu diwaspadai. Ya, jika hal ini digunakan untuk memperkuat likuiditas atau menaikkan kapitalisasi pasar, ya, kapitalisasi Pennyworth itu sendiri, karena mengarahnya mengacu supaya nilainya akan meroket nantinya. Dan jika ini benar terjadi, maka semua akan panik. MicroStrategy ya, Elon Musk, kemudian BlackRock dan investor besar lainnya tentunya akan panik jika Satoshi memindahkan Bitcoin-nya menjadi Pennyworth. Ini perlu diwaspadai. Rawan hati-hati, Bitcoin bisa ke titik lagi di bawah 15.000 US dollar hanya dalam beberapa tahun saja. Nah, harus dipahami
nilai pi yang resmi yang ini. Makanya teman-teman sabar, tenang, ikuti irama saluran resmi Kortim saja. Sekian dulu video saya di kabar hari ini, semoga tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia, bye bye.